Saham Haritani Group hari ini technical rebound. Technical rebound beneran untuk bullish ataukah hanya jebakan? Ada MNCN, Mesin, Kapik, dan MSKY. Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari Kamis 13 November 2025. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama kita ada MNCN untuk hari ini tetap menguat 3,76%. Secara trennya kita bisa lihat masih cenderung uptrend nih ya. Ini baru aja breakout MA200 ya. Ini breakout MA200 dengan volume dan sempat tertingginya di 316 ya, dan habis itu cenderung koreksi dan dengan volume kecil ya, kalau volume kecil dan sempat sideways lama ini ya, sideways di bawah dari 13 Oktober sampai di 12 November kemarin ya, dan hari ini sudah mulai rebound ya, mulai rebound dengan volume besar dan memang lagi terkena resistennya ya, dan tutupannya di 276 ya, tertingginya saat hari ini ya di 288 ya. Untuk MNCN saat ini masih bagus ya, karena baru aja breakout di resisten minornya ya di 270-an ya. Dan sempat tertinggi di 288 dan terkoreksi ke area supportnya kembali ya. Ini adalah untuk support berikutnya ya dari MNCN, karena ini sudah 274-nya di break dan saat ini mungkin akan di retest kembali ya di resisten minornya. MNCN juga sempat kita ada rekom ya beberapa hari yang lalu di sekitar 29 Oktober pas ada di area supportnya ya di MA200, dan mungkin ada yang ikutan beli, selamat ya, sudah mungkin kalau belum jual masih floating profit sekitar 5%-an ya. Untuk saat ini MNCN masih oke ya, sudah breakout dari ring konsolidasinya ya, ring konsolidasinya dengan volume ya, walaupun memang ada ekor dari atas, tetapi secara volumenya masih oke ya. Secara momentum marginnya pun bagus ya, golden cross ke atas ya. Kita coba lihat dari sisi broker summary-nya ya. Ini adalah pergerakan dari MNCN ya untuk 3 bulan ya. 3 bulan sempat naik tinggi dan koreksi dan saat ini sudah breakout ya. Ini adalah bentuk lencetnya ya. Kita coba lihat dari per 13 Oktober ya. Ini adalah rank area sideways-nya ya, 13 Oktober sampai kemarin ya, sampai hari ini masih bagus ya, ada big akumulasi dari CC, barangnya cukup banyak di 264 ya. Jadi mungkin sudah selesai untuk akumulasinya, kemungkinan akan dibawa naik kembali ya, walaupun sempat kempes juga ya hari ini ya. Kita coba lihat Broksum di hari ini ya. Di hari ini masih ada big akumulasi ya dari AZ di average 280, jadi masih floating plus sedikit ya. Untuk dari CC tadi dia ada di 264 ya, di area 264 itu dia di area sideways ini ya, jadi di area bawah ya, dan sudah mulai sepertinya mau menaikkan harga ya, karena sudah mungkin akumulasinya sudah cukup, kemudian akan dinaikkan ya, walaupun memang hari ini ada ekor dari atas, tapi hari ini bagus sebenarnya. Retail sebenarnya ada yang keluar ya, ada XL, ada EP, ada CC, ada GR juga ya, dan di sisi kirinya yang akumulasi ada XC masuk ya. Untuk Broksum sebenarnya masih oke, ada AZ masuk, walaupun memang ada retail XC yang masuk ya. Untuk AZ masih di atas, apabila besok ada koreksi malah kesempatan beli ya. Beli untuk support minornya bisa dipakai di area 274 sampai 270. Itu adalah area buy untuk MNCN ya, untuk buy on weakness. Masih oke. MNCN secara volumenya oke, baru aja breakout dan kemudian akan retest sebentar dan kemudian akan melanjutkan kembali. Masih bagus untuk MNCN. Oke, saham kedua kita ada Mesin. Untuk hari ini itu melemah ya, 0,99%. Secara trennya masih downtrend ya, ini ya, baru
Karena resistennya MA 200 ya cuman dengan volume tapi gagal breakout dan cenderung koreksi ya. Koreksi dan sudah membentuk area konsolidasinya ya sideways dan sempat ada rekom dari kita ya sudah mungkin ada yang ikut buy juga sudah plotting profit ya sekitar 5%-an ya. Untuk MNCN karena memang belum breakout ini ya, ini momentumnya baru aja mau breakout MA 20 ya. Selama MNCN kuat di angka 500-nya, di atas MA 20-nya masih ada potensi mesin ya untuk naik lagi di 550 sampai 570 itu adalah area resisten mesin berikutnya. Untuk volumenya memang masih belum terlalu gede ya, karena memang, lagi konsolidasi di area support-nya ya, support kuatnya di area biru ini ya, di 480 490 ya, sampai 480-an, itu adalah area support dari mesin. Untuk MACD-nya bagus ya, dia sudah golden cross ke atas, mudah-mudahan ini adalah momentumnya untuk mesin paling enggak retest lagi ya MA 200-nya. Kita coba lihat Broksum ya, Broksum per hari ini ada small distribusi ya, ada EP keluar tapi bagusnya ada ZUAK yang sudah mulai masuk ya. Coba kita lihat tarik lagi ya tarik ke belakang dari 17 Oktober ya, pas dia ada di area sideways ya, 17 Oktober. 17 Oktober masih ada big distribusi ya dari EP ya, barangnya cukup banyak. Untuk sebenarnya ada yang angka ZUBK ZP ini broken non retail semua yang sudah mulai masuk di average sekitar 510 kita tanda ya 510. Ini ada di area ini ya untuk market market mover-nya ya di area pas sideways-nya. Jadi sudah mulai bagus sebenarnya di area sideways sudah ada yang akumulasi tinggal nunggu momentumnya dia kuat bertahan di atas MA 20-nya. Masih oke untuk mesin, mudah-mudahan beberapa hari mendatang ya EP sudah mulai kering barangnya dan KZU BKZP ini cenderung konsisten naik dan secara prediksinya dia bertahan di atas MA 20 masih ada potensi ya untuk mesin naik lagi ke resisten di atasnya di 550 tepat di MA 50 dan ke atasnya lagi ada di 580-an ya dekat dengan MA 200 juga. Masih bagus untuk mesin tinggal nunggu momentumnya ya dia breakout lagi MA 20-nya ada potensi naik lagi untuk bikin higher high untuk mesin. Oke, saham ketiga ya kita ada Kapik untuk hari ini tuh menguat 2,78%. Secara trennya juga lagi berjuang ya, dia berjuang mau bertahan ya di atas MA 200-nya ya. Secara trennya memang lagi turun ini bergerak di bawah MA 50 dan MA 20 ya dan ini dead cross ya, dead cross dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya untuk Apik saat ini memang lagi terkena resistennya di MA 200 ya. Apabila MA 200-nya ini di-break dan kuat bertahan di situ ya di 150-an masih ada potensi Kapik untuk naik lagi ya, naik lagi paling enggak ke MA 50-nya di 170 ya sampai ke 190-an. Masih bagus Kapik. Sepertinya ini tinggal tunggu momentumnya ya karena sudah mau bertahan ya di atas MA 20-nya dan nanti cenderung golden cross MA 20 dan 50-nya seperti ini ya golden cross MA 50 dan 20 dan cenderung naik dan memang saat ini lagi downtrend tinggal tunggu momentumnya dia breakout lagi MA 20 ya. Secara volumenya pun juga oke, dia sudah breakout konsolidasi minornya ya ini sempat konsolidasi di bawah. Untuk memantau Mas Ijaz pun bagus, dia sudah golden cross ke atas ya untuk Kapik ya. Untuk Kapik ada rekom juga dari kita dan sepertinya sudah plotting profit lumayan ya, sekitar 5%-an ya, sekitar 5%-an. Untuk saat ini memang lagi sideways, apabila ada koreksi lagi cukup menarik untuk Kapik karena secara trennya dia baru aja mau bullish ya karena sudah mau bertahan di atas MA 20-nya. Kita coba lihat Broksum dari tanggal 17 Oktober ya pas dia ada di area turunannya ini ya turun tapi cenderung sideways ya ada small akumulasi dari EP ya ini EP adalah
emitennya dari Kapik ya, MNCN di 148 ya. Kita coba tandai 148. Jadi di area sideways ini ya untuk average dari EP ya. Coba kita lihat per hari ini gimana ya. Per hari ini netral EP cenderung keluar tapi yang masuk adalah broker non retail semua ya, ada BKAI, AKBI, TPDR cukup bagus dan retail memang sepertinya keluar ya, ada PD keluar ya, ada XC keluar, ada GR rata-rata retail keluar ya, dan volumenya bagus, ada volume masuk dan secara broksum juga masuk. Jadi cukup menarik Kapik apabila kuat bertahan di MA20-nya adalah momentum ya, momentum Kapik untuk sepertinya akan paling nggak uptrend dulu ya nanti untuk uji lagi di MA20, MA50-nya ya. Masih bagus untuk Kapik ya, bisa buy on weakness. Oke, saham keempat ya terakhir ya kita ada MSKY. Secara trennya juga masih uptrend nih ya karena masih bertahan di atas MA200 dan bertahan di super trendnya ya dan sudah mantul ya. Nah, secara short term memang lagi turun ya. Hari ini sempat naik tinggi ya dengan volume sempat tinggi sampai di 98 ini ya dan turunnya memang kempes ya. Turun lagi untuk MSKY juga ada rekam ya pas beli di support selamat ya sudah TP pertama ya sekitar 12% lebih dan tertingginya sampai 20%-an kayaknya ya. Masih bagus Kapik ya walaupun tutupannya jelek karena ada ekor panjang dari atas ya. Secara volumenya juga bagus, apabila Kapik ada koreksi malah bagus ya dapat area di bawah kembali ya di area 80-an ya itu adalah area buy support lagi ya untuk MSKY momentumnya apabila dia bertahan dulu di atas MA20-nya masih ada potensi Kapik untuk naik kembali ya. Paling enggak untuk uji di 90-nya dulu ya. Kemungkinan akan sepertinya ada retail yang tersangkut banyak ya. Jadi kemungkinan akan tekanan jualnya masih cukup ada ya karena ada ekor dari atas ya. Untuk momentumnya bagus, dia sudah golden cross ke atas, apabila ada koreksi malah kesempatan bisa buy on weakness ya. Kita coba lihat broksnya dulu dari 20 Oktober ya dia. Dari sini ya pas dia sideways nih ya. Ini dia sideways dan sudah mantul hari ini dengan volume. Masih ada normal akumulasi ya, ada CC di average 86 ya. Jadi di area ini juga ya, di area di ring sideways dia ya, di area 85 ya dekat dengan MA20-nya ya. Ada CC walaupun memang ada XL, XC juga masuk di 88 sudah plotting loss ya, nggak tahu nanti sudah TP apa belum ya, kita coba lihat Broksum hari ini ya. Untuk Broksum hari ini ada akumulasi ya, tapi dari retail ya, ada XL, XTJB ya di average 92. Jadi yang beli kali ini kemungkinan sangkut ya karena di average 92 cukup di atas dan tutupannya di 85. Jadi apabila besok koreksi ke area MA20 ya di 80-an malah bisa spekulasi buy ya 80 sampai 78 ya itu adalah area weakness untuk MSKJ karena memang hari ini retail masuk di angka atas ya. Jadi kemungkinan besok apabila ada koreksi malah kesempatan beli di bawah ya untuk MSKY. Masih bagus. MSKY saat ini memang lagi berjuang ya, berjuang dulu berada di atas MA20-nya ya. Apabila kuat berada di MA20-nya adalah petanda positif untuk MSKY untuk bisa naik kembali ya ke area 90-an sampai 98 kembali. Masih bagus untuk MSKY.